Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di samping kita. Ini sudah ada konten yang sudah kita pin di TikTok. Yakni kita akan mengkonfirmasi statement dari Kak Nabila berkaitan sama air embun. Ini kalau di TikTok Kak Nabila sudah 12,3K itu. Dan sekarang masih terus berjalan itu. Mau harapannya dengan adanya konten lanjutan ini bisa lebih memperjelas sesuatu hal yang masih banyak yang menjadi pertanyaan di luar sana berkaitan sama air embun. Oke, Kak Nabila, langsung aja kita praktek nih. Kira-kira gimana Kak Nabila? Ada berapa cara bagaimana kita tuh menyiapkan air embun itu Kak Nabila? Pertama itu bisa menggunakan botol kan, seperti botol ini kan. Nah, tapi kalau untuk botol dia itu Pak susah buat masukin air embunnya tadi, susah masuk. Nah, lebih afdolnya itu pakai gelas. Karena itu harus dibuka Pak. Ininya gelasnya harus dibuka gelasnya. Oh, berarti posisi ini Kak Nabila ini kosong ya? Kalau pengen air kan banyak orang tuh kan pakai air embunnya sendiri, tapi kan air embun itu kan nggak terlalu banyak Pak ya. Sedikit sih emang. Bisa jadi pakai air biasa tapi diembunkan, air masak tapi diembunkan gitu. Nah, diembunkan sama semalaman di atas atap. Di atas atap. Kalau misalnya Kak Nabila itu kan mesin gelas nih, posisi tidak kita tutup nih, kita isi kan, kita malamkan aja tapi di atas meja makan, bisa nggak? Enggak bisa Pak. Karena kan embunnya nggak ini. Ya. Kalau di luar itu gitu. Bisa dari pepohonan kan, pepohonan kan itu ada rintik-rintik embun itu kan. Dia berfotosintesis. Kalau botol itu juga pakai botol apa? Ada yang botol sirup itu Ada yang beli kaca ya. Itu mudah itu buat masuk air embunnya. Itu tergantung juga Pak. Kalau misalkan musim asap cek kemarin tuh Pak, nah itu susah untuk masuk. Yang ada airnya terasa asap, batuk, bikin batuk. Iya, dia tetap masuk karena air ini dia tuh menyerap ya kayak menyerap ini semua yang ada di sekitar. Nah, kalau Kak Nabila sendiri pengalaman sudah melakukan cara apa saja nih? Saya sendiri sudah melakukan cara pakai botol sejak di Palembang. Karena di Palembang ini kan Pak beda. Kalau dulu saya di pondok, asrama saya itu kan 2 tingkat Pak. Saya ada di lantai atas. Jadi lebih enak ya? Di lantai atas tuh di bawahnya tuh kan ada seng kayak gitu, atap seng. Untuk ke lantai 1. Nah, ada atap seng. Jadi bisa buat nadah banyu air embun tadi Pak. Berarti di pesantren tuh banyak pohon ya? Iya, banyak. Berarti patokannya pesantren saya itu di bawah bukit. Oh iya, emang benar-benar sejuk ya Kak Nabila. Nah, kemudian Kak Nabila berarti itu bukan air yang kita diamkan di atas meja. Ini konfirmasi kepada teman-teman. Bukan, tapi ini air memang benar-benar ditaruh di atap, diembunkan ya. Emang dia tuh emang ada proses alam di situ Kak Nabila ya. Yang paling bagus gimana Kak Nabila? Kira-kira yang paling cepat dia kalau yang paling bagus tuh air yang diembunkan Pak. Kalau kita ngambil embun? Kalau kita ngambil embunnya tuh bagus juga Pak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ini kan lebih banyak kan Pak. Nah, kan kalau untuk Qoriah itu biasanya kan mereka pengen napas panjang. Benar. Nah, kalau dulu saya dilatih biar napasnya itu panjang. Sediakan 1 botol, nah air yang sudah diembunkan tadi Pak, nah terus diminum ketika subuhnya. Nah, diminum ketika subuh tanpa napas. Nah, itu buat napas kita sebotol jadi panjang. Sebotol tanpa napas Pak. Nah, itu buat napas kita jadi panjang dan juga air embun tadi menetralisir dahak di dalam tenggorokan kita. Berarti emang benar-benar jernih ya suaranya. Membuat suara kita tuh jadi lebih halus kayak gitu. Oke, kalau melengking? Kalau melengking ada trik lain. Berarti beda, tapi dia bukan air embunnya nih Kak Nabila. Bukan Pak. Teriak-teriak itu ya? Kalau melengking itu tuh saya pernah diajarkan oleh guru saya tuh kalau di pondok dulu kan nggak ada sungai itu. Nah, sediakan baskom atau ember. Nah, jerit di dalam banyu dalam itu tuh Pak. Gimana sih jelasinnya? Di baskom ya, dalam air di baskom. Kalau ada banyu, ada air dalam itu. Air. Kalau dalam bak mandi yang besar masuk. Bisa juga, tapi mungkin susah kan Pak. Berarti emang benar bak yang untuk nyuci itu ya. Harus menjerit.
jerit di situ. Kalau lebih bagusnya tuh saat kita lagi renang Pak ya. Nah, jerit di dalam air kayak gitu. Cuman hati-hati nanti ke minum air itu ya. Itu kalau untuk pertama-tama biasa seperti itu Kak Nabila. Oh, berarti kayak gitu kalian. Berarti peluang dong Kak Nabila nih. Kalau orang jualan air embun. Nah, itu teman peluang nih. Karena prosesnya itu tidak singkat ya. Karena tadi Kak Nabila mengatakan bahwasanya yang paling bagus adalah air yang diembunkan. Kak Nabila bisa dua opsi. Pertama di atas atap, kemudian kedua tuh di bawah. Nah, tadi belum dibahas Kak Nabila. Nah, di bawah pohon ya. Yang di bawah pohon tadi kan bisa menggunakan botol apa itu namanya, botol kaca, botol sirup. Ditutup tapi kalau ditutup air embunnya susah masuk Pak. Obatnya tetap dibuka. Harus terbuka. Dan juga orang tua saya tuh kalau lihat saya lagi nada air embun ini Pak ya, dia tuh selalu menyarankan kepada saya karena kan posisinya kalau malam itu segala penyakit itu kan sering orang kirimkan seperti santet kayak gitu. Malam itu ya? Terus? Jadi saya tuh selalu disarankan untuk baca doa Nabi Daud itu Pak, biar suaranya merdu gitu. Masya Allah, dari suara biar suaranya merdu, terus segala kiriman penyakit itu kan tidak masuk di banyu yang kita ini tadi kan. Posisinya kan ini kan terbuka Pak, tidak ditutup kan. Nah takutnya entah penyakit apalah masuk ke air ya, masuk ke dalam banyu. Berarti itu penangkalnya karena bilang bahwasanya kalau misalnya ada yang ngirim-ngirim dia tidak masuk ke sini tapi dia hanya lewat ya. Karena air tuh katanya itu apa ya, semuanya bisa berawal dari air ya. Penyakit-penyakit bisa diobati dengan air putih. Berarti air embun ini berarti sudah jadi tradisi kan Nabila untuk seorang Korea? Mungkin banyak di channel-channel YouTube yang lain itu Pak menjelaskan tentang air embun. Tapi ini waktu saya SMP dulu diajarkan. SMP. Tapi sekarang masih rutin. Pak. Masih rutin itu. Berarti kalau dia mengkonsumsi air embun, dia makan yang pedas, makan yang minyak-minyak, nggak masalah dong berarti? Masih bermasalah kan? Masih bermasalah. Ya. Berarti tetap, kalau minum air embunnya juga enggak rutin Pak. Iya. Itu kira-kira Kak ada ini nggak? Ada rumusnya nggak berapa kali minum air embun ini? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Paling rutin sehari itu ada. Iya, rutin sehari ada. Berarti kalau misalnya ini malam ya kita taruh airnya, kemudian jam berapa kita ambil lagi itu? Sekitar sudah Isya, nah itu taruh aja. Ketika sudah sholat subuh, nah jangan dulu minum air lain, nah minumlah air embun itu tadi, bagus Pak. Langsung. Langsung. Oh iya. Nah ini salah satunya air embun. Berarti Kak Nabila biasanya naruh itu sekali minum berarti? Iya, untuk sekali minum Pak. Saya langsung sebotol karena sebotol ini? Apa lebih di atas? Kadang tuh botol aqua yang lebih besar itu Pak. Oh, yang besar tuh sekali minum itu? Enggak sekali minum Pak. Atau lumayan besar ya, berapa 1,5 liter kalau nggak salah itu. Nah kemudian Kak Nabila berarti macam-macam berarti versinya. Iya Pak. Karena menurut kami itu Kak Nabila izin juga kalau air biasa yang diembungkan itu dibuka dibiarkan, yang penting ada kayak kristal itu. Nah itu dikit dapatnya Pak. Tapi memang dia embun itu ya? Air embun memang embun asli. Embun ini kan, air embun ini bukan sekedar untuk pita suara kita jadi lebih bagus, lebih halus, tapi ini kan kalau kata Rasulullah itu pernah berdoa, air embun ini juga bisa menambah imunitas tubuh Pak. Iya. Berarti ini alami benar-benar ya. Banyak khasiatnya air Banyak embun. khasiat. Terus diniatkan nggak sebelum minum Kak? Izin. Enggak ya? Iya. Tapi kan sudah kita berdoa sebelum ini kan, sebelum kita sudah kita tujuan kita tadi apa gitu sudah. Iya sih. Berarti peluang Kak Nabila ya? Taruh berapa, ini kan dalam segi bisnis kan, taruh beberapa botol, kemudian taruh situ. Bagi yang nggak mau repot, ini beli aja nih air embun. Ada nggak di pondok pesantren? Nggak ada Pak, soalnya kan dia kalau semakin siang dinginnya itu udah beda gitu mungkin. Oh iya, berarti katakan Nabila teman-teman sekalian agar mengerti bersama. Itu memang untuk konsumsi pribadi kan, emang benar-benar harus fresh, tidak boleh misalnya itu pas siang baru laku, berarti hilang embunnya. Iya, kalau udah siang tuh udah beda rasanya gitu Pak. Iya. Tapi emang apa bedanya air biasa sama air embun? Beda Pak.
Dia tuh terasa lebih segar. Segarnya tuh bukan seperti air es kayak gitu nah Pak. Dinginnya tuh beda kayak gitu. Alami. Iya. Oh, itu sebenarnya kalau misalnya diteliti, make di lab, itu kayaknya kristalnya sempurna ya, perfect ya, itu salah satunya. Nah, kemudian Kak Nabila ini menarik berkaitan sama air embun ya. Kita fokuskan ke air embun ya sekarang ini. Ada nggak kendala Kak Nabila pada saat membuat air embun tadi, selain yang asap tadi itu? Baru yang musim panas kemarin, musim kebakaran itu kemarin. Oh Pak. iya itu. Ya itu pas Nabila itu nada banyu embun tadi rasa asap. Jadi batuk Pak. Oh batuk. Sudah tidak bagus. Kalau bisa tuh pas musim-musim hujan kayak gitu. Ini teman-teman itu yang izin Kak Nabila kami coba masuk. Berarti menentukan cuaca. Faktor cuaca yang pertama, kalau misalnya dia kemarau panas terus, otomatis air embunnya ada, cuman tidak sebanyak pada saat musim penghujan. Seperti sekarang ini termasuk ke musim penghujan. Berarti Kak Nabila kalau misalnya ini kan kata Kak Nabila tadi ada dua opsi tuh, di atas atap sama di bawah pohon ya anggapannya. Berarti pohon yang kalau dia tuh malamnya tuh hujan, otomatis kan masuk ke tempat kita. Iya. Nah terus gimana tuh? Ada itu pohon apa itu namanya Pak? Pohon pisang kayak gitu. Nah itu kan rintik, bukan rintik butiran-butiran embunnya tadi kan kalau ini dibuka kan, nah pasti masuk itu letak aja di bawah itu. Kalau saya sering lihat channel-channel YouTube tuh kalau yang letak di pohon itu banyak diletak di pohon sawit lah, pohon ini. Sawit. Kalau pohon jamu nggak bisa? Nggak tahu juga Pak. Oh berarti karena bilang pohon juga mempengaruhi. Iya. Oh iya. Berarti di sini teman-teman harus posisinya itu pohonnya itu yang minimalisir adanya yang jatuh-jatuh tadi ya. Kayak misalnya serbu-serbu jatuh. Berarti pohon pisang, kemudian pohon apa lagi kan bilang? Pohon sawit, kemudian pohon apa lagi? Ke pohon cabai bisa? Batangnya susah diletakkan Pak. Oh iya. Kalau Kak Nabila pengalaman pohon apa yang sudah? Saya belum diletakkan di atas atap, pohon. Saya sering di atas atap tuh lah Pak. Oh pohon di bawah apa di atas? Kalau pohon tuh ya di bawah Pak. Bawah, tapi jaraknya tuh apakah di tanahnya, apakah kita kasih tempat? Kalau misalkan di pohon apa tuh sawit Pak. Sawit. Nah di sela-sela sawitnya itu. Oh ya ada tempatnya di situ yang tangkai apa? Tangkai biasanya pelepah ya kayak gitu. Pelepah itu. Oh di pelepahnya itu. Kalau pohon salak? belum tahu. Oh, berarti yang sudah diperhatikan pohon sawit sama pohon pisang. Ya, berarti air embunnya itu didapatkan dari butiran-butiran yang ada di daun, kemudian jatuh ke dalam botol yang kita tadah tadi. Botol kita. Tapi emang kecil Kak Nabila? Iya kecil. Susah kalau pakai botol sebenarnya. Susah pakai botol. Itu posisi Kak Nabila. Tapi nggak apa-apa sih kalau pagi-pagi kan itu sudah pasti. Dia kan sudah diembunkan Pak. Nah, sudah masuk lah ibaratkan embunnya tadi itu. Oh, berarti itu ya teman-teman sekalian mungkin ada pengalaman yang lain ya kan di pohon mana saja bisa ditaruh di kolom komentar itu agar kita dapat memberikan informasi kepada sekalian yang benar-benar memanfaat ingin khasiat dari air embun ini sendiri itu kira-kira. Kemudian karena bilang terakhir kayaknya ini. Tadi ini mungkin simpulan juga teman-teman ya. Yang pertama bisa kita gelas kosong taruh di situ, tapi yang otomatis susah kan Nabila? Susah bisa, ya? Pak. Tapi penuh nggak dia terisi? Oh kalau diletak di pohon? Susah lah Pak. Pasti ya masuk lah kotor-kotoran itu Pak ya. Nah itu ya kotor-kotoran masuk ya. Berarti di sini ada logika juga kan Nabila? Lebih ini bagusnya kalau di pohon-pohon tuh ya botol. Oh, yang emang dia rongganya kecil ya kan Nabil, itu maksudnya tersaring. Berarti nggak boleh kita taruh jaring apa di atasnya kan Nabil? Kurang tahu ya. Belum pernah kayak gitu. Emang benar-benar dibuka ya. Serangga pernah masuk? Belum Pak, semut. Belum ada. Oh, berarti nah ini pengalaman mungkin dijaga sudah itu ya, botolnya itu. Nggak ada yang iseng-iseng kan naruh apa itu? Ya kalau di botol ini kan posisinya kan takutnya ada orang iseng kan, entah orang pikir kan ini air apa gitu Pak, entah diguno-guno lah kayak gitu kan. Makanya tadi sebelum diletakkan tadi kan sebelum diembunkan tadi ya dibaca doa dulu kayak gitu. Oh iya. Nggak ada tulis merek?
Mohon jangan dipindahkan karena ini itu nggak ada. Iya, Tapi nggak ada. percaya aja, percaya bahwasanya itu insya Allah. Nah ini teman-teman, kalau misalnya botol Kak Nabila itu full ya kita isi airnya. Ya full. Berarti kalau misalnya kita tandai di situ, oh ini air yang sebelum diembunkan, besok kita cek ada nggak penambahan, tuh bisa berarti dilihat tambahannya itu. Bisa dilihat Pak. Bisa ya. Oh, sampai sekarang masihnya teman-teman. Jadi air embun itu memang bagus memang pagi-pagi Kak Nabila. Pagi-pagi memang nanti bisa kita coba ya, nanti bisa kita coba. Bisa teman-teman coba juga. Jadi bisa ditaruh di atap rumah ya kan. Kemudian juga di bawah pohon, tapi bukan di tanah ya Kak Nabila, tapi di sekitar itu ya, di tengah-tengah di pelepas segala macamnya itu. Bisa juga gelas kosong seperti ini, tapi membutuhkan waktu yang lumayan lama ya Kak Nabila. Iya. Dan minumnya, tadi kata Kak Nabila tadi, pada saat sebelum kita taruh, bacakan doa Nabi Daud tadi, ya kan? Pada saat kita mengambil tadi, posisikan bangun tidur langsung diminum. Ya, kira-kira sudah subuh. Karena posisinya sudah subuh tuh apa ya? Kalau kata guru saya dulu, saya lupa Pak. Katanya alangkah lebih baiknya kalau setelah bangun dari tidur itu kita tuh minum air kayak gitu. Nah, posisinya setelah kita sholat subuh, alangkah lebih baiknya minum air embun tadi. Itu bagus Pak. Wow, itu ya. Itu satu kali minum Pak ya? Satu kali napas. Iya, biar napasnya panjang. Satu kali napasnya itu teman-teman. Jadi pengalaman di sini dari Kak Nabila sendiri, mungkin ada pengalaman yang lain bisa di-sharingkan lah di kolom komentar. Insya Allah apa yang kita bagi di sini akan bermanfaat bagi yang lain juga. Itu kira-kira ada yang ingin disampaikan Nabila? Mungkin tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin konten yang kami buat hari ini. Kalau misalnya ada request ingin tanya-tanya apa lagi dengan Kak Nabila, boleh nanti kita bikinkan kontennya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami mohon ampun pada Allah dan juga pada teman-teman sekalian kalau misalnya ada kesalahan kata baik itu perilaku atau apapun itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.